Semua produk, ini tolong nih wartawan ini mitra kita ya. Tolong, semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman, bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe, nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan kedua, ketiga obat juga, kemudian kosmetik juga, kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih, ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yesua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi ya video daripada Babe Haikal ya, dipanggil Babe ini orangnya. Dari mana dia sudah dilantik menjadi BPJPH. Dan dia membuat sebuah program untuk mengharuskan sertifikat halal dari tentu saja Majelis Ulama Indonesia ya teman-teman sekalian. Jadi semua yang para pengusaha, misalnya yang punya restoran, yang punya hotel, yang punya kios ya, atau mungkin jualan-jualan yang lain ya, harus memiliki sertifikat halal. Nah teman-teman sekalian, tentu saja ini bertentangan dengan dasar Republik Indonesia kita, yang bagaimana kemudian dalam narasinya ini ada indikasi melakukan islamisasi secara ekonomi. Itu artinya bahwa semua orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu yang tidak seagama Islam itu kan dipaksa untuk memiliki sertifikat halal. Padahal kita kan ada yang namanya restoran kuliner babi. Misalnya gitu. Ya. Kemudian ada obat-obatan juga yang mengandung babi. Ada usaha-usaha kekristenan yang tentu saja bertentangan dengan Islam. Gitu. Nah, apakah semuanya ini dipaksakan gitu? Nah, ini sesuatu hal yang sangat tidak relevan. Ya, sebagai seorang pemimpin, seorang yang telah dilantik menjadi BPJPH, ya saya pikir ini keputusan seperti ini adalah ngawur ya. Ini bagi saya selaku tokoh agama Kristen, ya saya sebagai tokoh agama Kristen ini justru akan memecah belah, ya. Kenapa? Otomatis kan nanti akan terjadi protes-protes ini dari non-Islam, ya. Dan lebih parahnya teman-teman sekalian, jika hal ini dipaksakan, ya, maka itu akan terjadi keributan. Percaya dengan saya. Dan saat ini kita akan melihat ya, bagaimana kemudian Pak Tan Paragi juga pun memberikan komentar, dan kita dengarkan selanjutnya seperti apa sih undang-undang yang diberlakukan oleh Babe Haikal ini ya, selaku Ketua BPJPH yang telah dilantik oleh Presiden kita, yaitu Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Baik teman-teman sekalian, langsung saja untuk kita menyimak videonya yang ada berikut ini. 18 ya. Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga udah kebangetan lah kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil ya, Pak Waka ya, Kepala Badan, panggilannya Pak Ferry, Pak Afrian Sanur. Jadi nanti ya, pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia,
akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, Peringatan. ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha, bisa pentarikan dari peredaran. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa nih, semua produk ini tolong nih wartawan ini mitra kita ya, tolong semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga. Dan ketiga obat juga. Kemudian kosmetik juga. Kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua. Dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan secepat mungkin dengan peraturan dan regulasi yang ada. Dan jangan lupa nih, ini para pelaku usaha nih, kalau sampai batasnya tanggal berapa kemarin? 18 ya. Ini Pak Akil yang udah berjuang selama 3 tahun ini telah membuat kita jalannya udah tinggal jalan tol. Kalau udah macet juga udah kebangetan dah kita ya. Nah, saya juga dibantu sama Pak Wakil ya, Pak Waka ya, kepala badan, Pak panggilnya Pak Ferry, Pak Afriansanur. Jadi nanti ya pelaku usaha nih saya bilangin, mulai tanggal 18 Oktober kemarin, kalau seandainya belum juga mau proses, belum juga ada logo daripada halal ini, halal Indonesia, akan kena sanksi. Sanksinya pertama administratif, kita kasih persuasif, Peringatan. ya, kita kasih peringatan, kita kasih persuasif. Kalau masih juga sanksi kedua itu adalah berupa satu, bisa penutupan usaha, bisa pentarikan dari peredaran. Ya, halo, shalom teman-teman semua. Tadi kita sudah dengar ya, ancaman dari Babe Haikal, yang sekarang jadi pejabat, padahal dulu katanya nggak mau jadi pejabat ya. Oke, jadi dia seperti yang tadi dibilang, ini ada undang-undang yang mau diberlakukan, yaitu undang-undang wajib halal ya, wajib sertifikasi halal. Tadi dikatakan semua produk makanan, minuman, bahkan sampai kosmetik, obat-obatan, sampai fashion, termasuk hotel, restoran, kafe. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu ya, ini jasa logistik juga akan wajib pajak, wajib halal. Jasa logistik itu jadi pengiriman gitu ya, kalau teman-teman bergerak dalam jasa logistik. Jasa logistik itu jadi pengiriman gitu ya, kalau teman-teman bergerak dalam jasa logistik, pengiriman, pergudangan, itu juga disuruh wajib sertifikasi halal. Terus selain itu juga UMKM. UMKM juga nanti diberlakukan wajib pajak. Teman-teman jualan bakmi, teman-teman jualan nasi goreng, jualan kelontong, jualan macam-macam apapun juga, semua disuruh wajib sertifikasi halal. Cuman mungkin yang ini akan ditunda ya teman-teman ya. Untuk yang UMKM yang terlalu kecil ditunda. Jualan bakso, jualan ketoprak, jualan es cendol, dan lain-lain, semua akan diwajibkan sertifikasi halal. Ya. Oke, ini ketutup ya. Nah, jadi ya UMKM makanan minuman harus bersertifikasi halal ya. Bahkan saya juga kaget tadi ternyata pakaian juga masuk. Saya juga baru dengar itu ya. Fashion itu termasuk juga. Nah, jadi ini bagaimana dengan teman-teman yang tidak jualan produk halal, yang produk nggak halal? Ya kemungkinan besar akan seperti yang dikatakan oleh Babe Haikal tadi. Teman-teman akan usahanya akan dikenakan sanksi berupa penutupan. Ya, jadi teman-teman tidak boleh usaha jualan makanan babi atau makanan-makanan lain yang tidak halal, begitu. Nah, saya terus terang sangat tidak setuju dengan ini, dengan undang-undang pemaksaan wajib halal ini. Jadi,
Saya berharap kita gugat ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini tidak diberlakukan ya. Kita gugat. Ini ada dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ini ya, tentang tenaga cipta kerja. Ya, ini ada dua ya. Ini Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal dan juga di sini ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Di sini ada tentang produk halal. Ada jaminan produk halal juga di sini ya. Ini pemaksaan untuk semua barang dikenakan wajib sertifikasi halal. Kalau nggak halal gimana? Berarti teman-teman tidak bisa usaha lagi di Indonesia ya. Itu intinya pemaksaan untuk diislamisasi secara ekonomi. Gitu, pemaksaan islamisasi secara ekonomi. Saya sangat menentang ini karena kita ini Indonesia bukan negara Islam. Saya sangat keberatan kalau Indonesia dijadikan negara Islam seperti ini, ya. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua untuk menggugat ini ke Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini dibatalkan. Oke? Kalau teman-teman mau mendukung, teman-teman bisa isi formulir di link yang ada di video ini, di tampilan depan ini ya tulisannya ya. Teman-teman silakan buka browser, terus ketik. Baik, teman-teman sekalian, itulah komentar daripada Bro Tanpa Ragi, dan saya secara pribadi mendukung ya kegerakan yang dibuat oleh Tanpa Ragi dan teman-teman semua yang punya usaha. Jadi ini tidak hanya untuk orang Kristen ya, disampaikan oleh Tanpa Ragi. Ini bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi semua yang punya usaha seperti restoran, seperti hotel, seperti jualan apa atau mungkin kosmetik gitu ya, fashion katanya juga tadi ya. Jadi yang punya usaha yang sudah disebutkan oleh Babe Haikal ini, mari isi formnya, isi ya, supaya memang ini digugat. Bila perlu seperti yang dikatakan oleh Bro Tanpa Ragi, itu harus ke jalan. Ya, harus buat aksi penolakan keputusan atau program daripada Babe Haikal selaku ketua BPJPH. Ya, agar hal ini teman-teman sekalian tidak menyakiti non-Islam. Karena ini sudah jelas bahwa sengaja untuk melakukan hal ini agar non-Islam itu ya tidak bebas di negara ini. Padahal kita berpegang pada Pancasila. Itu yang harus dicatat. Jadi sangat kecewa juga ya dengan Pak Prabowo ya, dengan Pak Presiden kita yang telah terlantik ya beberapa waktu yang lalu. Ya, dengan memilih orang yang salah seperti ini, teman-teman sekalian. Kenapa salah? Karena lihat saja program-program yang dibuatnya. Oleh karenanya, ini barangkali presiden kita dan tokoh-tokoh pemerintah lainnya belum menyadari dan belum memahami, belum tahu tentang visi misi daripada Babe Haikal ini. Dia ini sebenarnya juga kan perusak ajaran Kristen sebenarnya. Beberapa kali dia podcast ya, kita lihat narasi-narasi dia terhadap kekristenan. Jadi sebenarnya ini orang tidak cocok ya, menurut saya tidak cocok ya untuk menjadi ketua BPJPH. Maka apa yang dibuatnya ini sesuatu hal yang sangat bertentangan bagi masyarakat yang majemuk, berbeda agama, karena negara kita bukan negara Islam. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya harap teman-teman isi form yang dibuat oleh Pak Tanpa Ragi tadi, dan mari sebarkan video ini sebanyak mungkin agar teman-teman kita juga bisa mengisi, dan kita nanti programkan bagaimana cara kemudian kita gugat dan kita protes terhadap keputusan ini. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.